Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Amalia dari kelas Akuntansi A dengan NIM 34031800005. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang integritas komponen CIA atau yang disebut Sistem Informasi Akuntansi. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Komponen yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang dimana erat kaitannya dengan komputer. Hardware ialah semua jenis yang terdapat pada komputer, di mana dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Hardware ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian input dan output. Bagian input, contohnya ada keyboard, mouse, joystick, kamera, itu semua termasuk ke dalam input. Dua, ada bagian output, di mana contoh output yang ada di dalam hardware adalah satu, printer, layar monitor, proyektor, dan masih banyak lainnya. Seperti dalam contoh berikut ini adalah contoh dari bagian output. Fungsi dari hardware secara umum, yang pertama, mengolah data atau informasi, dua, menerima output, yang ketiga, memberi output, yang keempat, menyimpan informasi maupun data yang akan disimpan. Integrasi komputer hardware, bisa kita lihat bagian-bagian dari hardware harus saling berhubungan dan saling bekerja sama atau berintegrasi agar membentuk hardware sistem informasi akuntansi. Spesifikasi hardware yang dipilih untuk sistem informasi akuntansi yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan, keuangan, situasi, dan kebutuhan manajemen perusahaan. Komponen yang kedua yaitu ada software, di mana software merupakan perangkat lunak yang datanya disimpan, diprogram, diformat sesuai dengan fungsi tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi software atau perangkat lunak. Yang pertama, mengatur hardware yang ada pada komputer. Yang kedua, sebagai penghubung beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang ketiga, sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang ada dalam bahasa mesin. Apa contoh dari software atau perangkat lunak? Yang pertama ada Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ada Microsoft Excel, dan yang terakhir ada Mozilla Firefox. Integritas software. Integritas software terbagi menjadi dua, yaitu software sistem dan software aplikasi. Software sistem terbagi menjadi sistem operasi, interpreter, dan compiler. Integrasi software dengan hardware. Sistem operasi yang dijalankan harus sesuai dengan apa yang dipakai. Apabila penggunaan software yang baru tetapi tidak didukung dengan hardware yang baru akan menyebabkan error sistem, maka perlu adanya keselarasan software dengan hardware-nya. Perkenalkan, nama saya Elis Kamila dengan nomor induk mahasiswa 3403180018, kelas akuntansi A. Perkenalkan, nama saya Ani Nurwanti dengan NIM 340318024 dari kelas akuntansi A. Brainware dalam sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia, sistem informasi dan organisasi. Sumber daya manusia, sistem informasi atau sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi. Beberapa kelompok sumber daya manusia suatu organisasi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pemilik dan pemakai sistem informasi. Yang pertama, pemilik sistem informasi. Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berpikir sangat general dan tidak detail. Yang kedua, pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti operator dan manajer. Para pemakai akhir sistem informasi menentukan yang pertama, masalah yang harus dipecahkan, yang kedua, kesempatan yang harus diambil, yang ketiga, kebutuhan yang harus dipenuhi,
Dan yang keempat, batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Fungsi eksekutif dan staf. Yang pertama, kelompok eksekutif. Kelompok eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi jangka panjang di dalam sistem informasi. Yang kedua, manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, database administrator. Database administrator bertanggung jawab dalam memelihara integritas data yang disusun untuk mengontrol data dari kemungkinan terjadinya data yang duplikat atau data yang belum dinormalisasi. Yang keempat, manajer keamanan. Manajer keamanan bertanggung jawab dalam melindungi sumber daya organisasi dari berbagai kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan selalu menjaga agar orang-orang yang tidak berwenang tidak mengakses data yang bukan bagiannya. Yang kelima, manajer pendidikan dan pelatihan. Manajer pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepada organisasi perusahaan bahwa sistem informasi dan sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Yang keenam adalah manajer pengolah data. Manajer pengolah data memiliki tanggung jawab dalam menerapkan hardware dan software setelah aplikasi baru selesai dibangun dan tetap memelihara aplikasi yang lama bila suatu saat diperlukan. Selanjutnya adalah fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Yang pertama, manajer pengembangan sistem informasi. Manajer pengembangan sistem informasi akuntansi yang mengembangkan software aplikasi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Yang kedua adalah manajer project. Manajer project akan bertugas menganalisa dan membuat program untuk setiap proyek yang disetujui. Yang ketiga, analis sistem informasi bisnis. Analis sistem informasi bisnis bertanggung jawab dalam menganalisa problem bisnis dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, programmer aplikasi atau programmer sistem bertanggung jawab dalam membuat program yang sesuai dengan solusi yang diputuskan. Yang kelima, programmer pemelihara. Programmer pemelihara bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional dan selalu menjaga agar software dapat memenuhi semua kebutuhan manajemen dan perubahan lingkungan. Yang keenam, manajer pusat informasi. Manajer pusat informasi bertanggung jawab dalam melatih dan membantu pemakai yang ingin membangun program aplikasi. Pengendalian intern dan efisiensi. Yang pertama, pengendalian intern dan efisiensi. Pengendalian intern dan efisiensi bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai cara. Yang kedua, manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab dalam penggunaan komputer sehari-hari secara efisien. Yang ketiga, kepala pengendalian. Kepala pengendalian produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan input dan output. Yang keempat, kepala bagian operator. Kepala bagian operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer. Yang kelima, manajer sistem. Manajer sistem bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem operasi dan software lainnya setingkat sistem informasi. Selanjutnya adalah prosedur. Pengertian prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Dengan adanya prosedur yang memadai, maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah aktivitas. Pengertian aktivitas. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Karena itu, aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Dalam suatu organisasi perusahaan, aktivitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas sistem informasi. Yang pertama, aktivitas bisnis.
Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, aktivitas sistem informasi. Aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan lebih baik. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Fungsi sistem bisnis perusahaan biasanya meliputi penjualan, pelayanan, produksi, pengiriman, penerimaan, dan akuntansi. Yang kelima, database. Pengertian database menurut Gordon C. Everest, menurut C.G. Date, menurut Tom Cabby, dan menurut SAP. Basis data adalah kumpulan file atau tabel yang saling berelasi atau berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Dapat dikatakan pengertian lain dari basis data adalah koleksi terpadu dari data yang saling berkaitan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu enterprise atau dunia usaha. Yang kedua, dasar struktur database. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada tabel, yang ketiga ada file atau kolom, dan yang keempat ada record atau baris. Ciri-ciri dari database yaitu yang pertama, sistem yang dapat menyimpan data ke dalam harddisk atau harddisk. Yang kedua, sistem yang menyangkut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Dan yang ketiga, data terpisah dari program. Yang keempat, sifat-sifat database, yaitu yang pertama internal, yang kedua share, dan yang kelima tujuan database. Tujuan utamanya meminimalkan pengulangan dan mencapai independensi data. Yang pertama, data redundansi, duplikasi data, data yang sama disimpan dalam beberapa file. Yang kedua, data inkonsistensi, duplikasi data akan mengakibatkan data menjadi tidak konsisten. Yang ketiga, data independence, kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Yang keenam, tipe database. Yang pertama, analytical database. Yang kedua, data warehouse. Yang ketiga, distributed database. Yang keempat, end-user database. Yang kelima, external database. Yang keenam, hypermedia database on the web. Yang ketujuh, navigational database. Yang kedelapan, in-memory database. Yang kesembilan, document oriented database. Yang kesepuluh, real-time database. Dan yang terakhir, relational database. Yang ketujuh ada model database. Yang pertama, post-relational database. Yang kedua, object database model. Sistem manajemen database. Sebuah sistem database tidak lain adalah sistem penyimpanan catatan secara terkomputerisasi. Komponen-komponen utama dari sistem basis data, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada sistem operasi atau operating system, yang ketiga ada basis data atau database, yang keempat sistem atau aplikasi perangkat lunak, pengelolaan basis data atau DBMS, yang kelima pemakai atau user, yang keenam aplikasi atau perangkat lunak lain yang bersifat opsional. Dua bahasa yang digunakan dalam sistem basis data yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL, yang kedua Data Manipulation Language. Tujuan sistem basis data yang pertama efisiensi dan kenyamanan dalam memperoleh dan menyimpan informasi dalam database, yang kedua menyediakan lingkungan yang mudah dan aman untuk penggunaan dan perawatan database. Contoh dari DBMS itu sendiri yaitu Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Peranan database dapat menentukan kebutuhan data dengan mengikuti pendekatan berorientasi masalah atau pendekatan model perusahaan. Manfaat database dan sistem database. Yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Yang ketiga, agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Yang keempat, terkontrolnya kerangka data atau mengurangi redundansi. Untuk kelebihan dari sistem basis data DBMS itu sendiri, yang pertama ada terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Yang kedua, data dipakai secara bersamaan atau share. Yang ketiga, dapat diterapkan standarisasi. Yang keempat, keamanan data terjamin.
Yang kelima, terpeliharanya integritas data. Yang keenam, terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Dan yang terakhir, data independence atau kemandirian data. Kekurangan dari sistem basis data DBMS itu sendiri yaitu software atau perangkat lunaknya mahal, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, dibutuhkan tenaga yang terampil dalam mengelola data, dan yang terakhir, kerusakan pada sistem database dapat mempengaruhi departemen lain yang terkait. Komponen terakhir sistem informasi akuntansi yaitu jaringan dan telekomunikasi. Pengertian jaringan, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras, yaitu printer, hard disk, webcam, dan sebagainya. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi data. Yang pertama ada jaringan terpusat, yang kedua ada jaringan terdistribusi. Berdasarkan pemrosesan data, yang pertama client server, yang kedua peer-to-peer. Berdasarkan teknologi transmisi, ada broadcast dan point-to-point. Berdasarkan jarak, ada LAN, MAN, dan WAN. Adapun tujuan teknologi komunikasi. Komunikasi massa mempunyai fungsi untuk memberikan informasi yang menghibur dan mempengaruhi. Apabila pengaruhnya tidak ada, maka tujuan komunikasi itu sendiri tidak berjalan. Efek teknologi komunikasi yang pertama adalah efek kognitif. Apabila media massa tersebut telah berhasil menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, efek efektif, lebih berkonotasi kepada perubahan sikap dan perasaan. Dan yang terakhir, efek behavior adalah perubahan perilaku.